Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara-saudara. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin. Oke, kita dalam bulan ini masih ada yang ingat tentang temanya? Sudah diterpampang sih di depan. Kita baca sama-sama ya untuk tema bulan ini. 1, 2, 3. Kembali, bentar ada iklan kan? Oke, kita baca 1, 2, 3. Living a change agent. Artinya adalah kita hidup untuk bisa menjadi agen perubahan saudara-saudara. Oke, boleh next. Nah, kita dalam minggu ini akan membahas mengenai komunitas. Tampak hal yang sudah sangat sering kita dengar ya saudara-saudara. Komunitas, tapi kita percaya bahwa setiap waktunya firman Tuhan pasti memiliki hal yang mau mengingatkan kita lebih lagi. Oke, komunitas. Apa itu komunitas? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas itu artinya adalah kelompok organisme, orang, atau sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Jadi kalau mau kita simpulkan, komunitas itu adalah sekelompok orang lah ya kalau kita ya, sekelompok orang yang saling berinteraksi hidup bersama dalam suatu daerah. Jadi apakah sekarang kita merupakan komunitas? Yes, kita ini merupakan komunitas. Lalu, next. Apa sih pentingnya komunitas? Kan banyak kayak zaman sekarang itu terkenal dengan ya udahlah aku sendiri aja lah, aku bisa kok survive sendiri dalam menjalani hidup. Ada juga yang ya aku ngurusin diriku aja udah susah, ngapain sih aku mau ngurusin orang lain. Tapi masalahnya mau gak mau kita ini merupakan makhluk sosial saudara-saudara, yang artinya membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi mau orang yang individualis sekalipun pasti akan ada membutuhkan orang lain. Dan kita tidak pernah bisa menutup mata untuk hal itu. Tidak menjadi alasan aku introvert, aku sukanya sendiri. No, aku individualis, aku sudah biasa sendiri. Tidak. Atau ya udahlah aku sudah nyaman dengan diriku sendiri. Ya tidak juga. Kita bisa cari kemanapun, orang individualis seperti apapun pasti membutuhkan orang lain. Dan itu juga kita saudara-saudara. Lalu makhluk sosial itu membutuhkan interaksi. Adakah di sini yang dalam satu hari tidak berinteraksi dengan orang sama sekali? Tidak mungkin kan saudara-saudara? Tarsan berinteraksi juga dengan hewan, dengan binatang. Semua ada interaksinya. Nggak mungkin kita tidak berinteraksi sama sekali dengan orang lain atau dengan hal lain. Adakah yang seharian cuma diem, tidak berpikir apapun, tidak memegang gadget, tidak nonton TV? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi pasti ada interaksinya. Mau nggak mau itulah menjadi naturnya kita, interaksi. Jadi kalau memang natur kita itu, janganlah kita meniadakan hal itu. Karena dari dasarnya memang Tuhan ciptakan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu siapa kita mau ubah-ubah? Enggak, aku gak mau. Lebih hebat kita dari Tuhan? Tidak. Jadi ya sudah, marilah jangan pernah tiadakan hal itu kalau Tuhan yang sudah desain seperti itu. Lalu dalam interaksi itu, belum balik. Dalam interaksi itu ada saling memproses, atau kita bisa pakai bahasa yang lebih enak adalah memiliki respon untuk mau saling memproses, saling diproses. Kalau kita hanya sendiri, apakah kita bisa mengalami proses itu? Ya mungkin Tuhan yang langsung proses ya. Tapi dalam interaksi pasti akan ada proses yang kita alami. Seperti yang juga difirmankan dalam firman Tuhan, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, tidak mau menutup diri, bagaimana kita bisa ditajamkan? Mungkin kayak gak enak loh, ini sudah begitu berat yang harus kita jalani.
tanggung jawabnya sudah begitu banyak, tapi masih harus lagi mau untuk saling diproses. Itu sangat menyiksa kedagingan kita. Ya, tapi ini adalah fakta yang Tuhan kasih ke kita, bahwa memang didesain seperti itu dan pasti ada tujuannya. Kalau kita menghindari semua itu, ya sama aja kita menjadi orang yang egois sebenarnya. Kenapa? Kita nggak akan pernah mau bertumbuh. Semua yang menghindari proses adalah semua yang tidak mau bertumbuh. Berarti untuk bertumbuh harus berproses. Hal yang sangat mudah diucapkan dan sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kita percaya kalau kita adalah anak-anaknya Tuhan, yang pasti Tuhan berikan kekuatan. Dan ini memang ngaturnya kita. Jadi ya sudah, kita jalani saja, pasti bisa bersama dengan Tuhan. Berikutnya ini kepribadian. Apa sih dengan kata kepribadian? Belum, Ben? Belum, Ben. Ben ini sangat semangat sekali ya. Gak apa-apa. Terima kasih, Benny. Kepribadian. Apa hubungannya komunitas dengan kepribadian? Adik-adik yang belajar psikologi, hai. Apa hubungannya, Sam? Apa hubungannya komunitas dengan kepribadian? Ya, secara simpel kita tuh mengambil puzzle-puzzle kecil dari orang sekeliling kita untuk menjadikan diri kita sendiri. Oke, thank you. Jadi tadi saya jawab, kita itu mengambil puzzle-puzzle kecil untuk dijadikan kepribadian dalam diri kita. Nah, ini adalah masuk ke bagian yang kata kedua sebenarnya, nurture. Jadi kepribadian itu dibentuk dari dua faktor. Yang pertama, faktor nature, dan yang kedua adalah nurture. Nature itu seperti genetik. Kita sering dengar kan kayak, orang tuanya memang lemah lembut sih, makanya anaknya lemah lembut. Ya, itu adalah turunan gitu ya, nggak bisa diapa-apain lagi. Memang ada genetiknya yang turun, nah yang kita ambil yang dibawa. Nah, yang kedua, ini adalah nurture dari lingkungan sekitar. Dan ini juga sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bukankah juga dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Ya, berarti di mana lingkungan kita berada itu sangat menentukan bagaimana kepribadian kita. Kalau kita berada di lingkungan yang memiliki kebiasaan yang keras, berbicara dengan kata-kata kasar, kemungkinan besar kita bisa terpengaruh. Kalau kita ada di lingkungan yang terbiasa dengan membaca firman saat teduh setiap pagi, kemungkinan besar kita bisa terpengaruh. Jadi diri kita ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita. Itulah sebabnya mengapa penting sekali komunitas. Karena komunitas di mana kita berada itu menentukan bagaimana diri kita juga. Jadi pilihlah dengan bijak. Kita mau ada di dalam komunitas yang seperti apa? Komunitas yang membangunkah? Atau komunitas yang hanya nyaman dari kedagingan kita? Karena biasanya komunitas yang membangun iman kita, ya ada proses yang tadi itu. Harus ada saling mau proses, saling menajamkan, dan itu semua tidak enak. Tapi kalau kita sadar dengan betul apa yang Tuhan mau, ya go ahead. Bersama dengan Tuhan bisa. Masalahnya bukan apa yang penting bagi daging kita, apa yang enak bagi daging kita, tapi apa yang Tuhan mau untuk kita. Ini boleh next, Ben. Terima kasih. Nah, untuk bisa kita mencapai hal itu, yang pertama-tama kita harus, baik sama-sama ya, 1, 2, 3. Hidup dalam kasih. Apa kaitannya hidup dalam kasih? Di dalam komunitas yang sehat, tidak bisa kita bilang sehat kalau dalamnya tidak ada kasih. Dan kita bisa benar-benar mau bertumbuh dalam satu komunitas tanpa ada poin-poin ini. Apakah mau? Orang-orang di luar sana pun yang tidak mengerti pasti tidak mau gitu. Mana ada sih orang yang mau masuk ke komunitas yang gak peduli, yang cuekan,
yang nggak mau memperhatikan, yang terserah lu mau jatuh, lu mau ngapain terserah, bukan urusan gue, nggak mungkin. Terus kalau yang di dalam lingkungannya, dalam komunitasnya, responnya adalah setiap cerita langsung judge. Apakah ada yang mau di dalam komunitas seperti itu? Tidak. Kalau bahasa anak sekarangnya, yaelah gue aja gak repot, ngapain gue repot-repotin diri dengan masuk komunitas seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang sehat, yang Tuhan mau? Yang pertama adalah hidup dalam kasih. Marilah kita saling mempedulikan sesama kita, sekeliling kita. Ketika kita mempedulikan sekeliling kita, ini juga merupakan suatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mempedulikan kita, saudara-saudara. Tapi memang ini harus dilatih sih. Karena pada dasarnya manusia lebih gampang untuk berbuat jahat daripada berbuat baik. Karena ada natur keberdosaan kita kan. Dan gimana pun kita masih ada dalam daging ini. Marilah sama-sama kita berlatih. Gak enak sih. Kayak misalkan nih pagi-pagi ya masuk kantor. Terus haruslah dengan sudah melihat pekerjaan yang banyak itu, teman datang dengan wajah yang sedikit murung. Kalau menurut tadi, terserah, yang penting aku bisa nyicil 1-2 kerjaan lumayan. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan? Apakah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Apa sih salahnya cuman ambil 1-2 menit? Kakak kenapa? Bukankah itu sangat membuat hati damai gitu langsung? Coba dibalik deh posisinya. Kita lagi gak enak, datang, terus tanyain, are you okay? Langsung cus, ya gak sih? Atau kayak relief gitu. Ya mari kalau kita tahu itu enak dan menyenangkan, membuat kita damai, ya kita lakukan itu juga untuk orang lain. Marilah kita saling memperdulikan. Coba praktek, tanya kanan kiri, sudah makan belum? Sudah. Sudah berapa kali makannya? Belum makan malam, nanti sama-sama kita makan ya. Terakhir ya Ren? Ada nanti pastor. Nah, bagaimana setelah ditanyain apakah mendingan ada sedikit tersenyum ya saudara-saudara ya, yang tadi mukanya semua tegak atau saling bersapa, memperdulikan, ada yang tersenyum-tersenyum. Nah, ini adalah salah satu contoh fakta nyata. Efeknya langsung secepat ini. Gak harus hal-hal besar, bisa mulai dari hal-hal kecil. Karena hal besar semua dimulai dari yang kecil. Dan yang hal kecil tidak pernah menjadi suatu hal yang terlalu kecil. Karena semua itu pasti akan ada efeknya gitu. Tergantung efek apa yang mau kita timbulkan. Lalu poin yang ini adalah saling memperhatikan. Peduli, saling memperhatikan. Masih berkesinambungan ya. Kayak kalau kita tidak mau memperhatikan sesama kita, ya apalah tugas kita di dunia ini gitu. Kita kan selalu berkoar-koar, aku adalah terang dunia, aku adalah garam dunia. Ya ke sekelilingmu aja tidak menjadi garam, tidak menjadi terang, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang di luar sana? Yang kita jadi batu sandungan. Kita berkoar-koar nih di luar-luar gitu ya, di sosial media sekarang. Marilah kita menjadi orang yang penuh kasih. Terus teman di kantor pas baca, elah dia aja gak pernah nyapa gue. Lah gimana? Atau di kampus, marilah kita menjadi orang penuh kasih. Saat di kampus ada temennya yang lagi down banget karena misalkan nilainya jelek, atau karena mengalami kendala problem sama temennya, dia gak peduli. Terserah, yang penting nilai gue bagus, yang penting gue aman, terserah lo. Kan kita kompetitor nih sama-sama. Yang ada jadi batu sandungan. Jadi caranya adalah mari kita mulai saling memperhatikan. Kasih itu kan membawa damai ya saudara-saudara. Kalau kita mau hidup kita damai, ya marilah kita juga hidup di dalam kasih. Yang prakteknya bisa dimulai dari hal-hal kecil ini, memperhatikan, saling memperdulikan. Karena efeknya besar. Lalu setelah kita saling memperdulikan, saling memperhatikan,
ada juga yang penting, yaitu respon dengan kasih. Oke lah, kita sudah mulai praktek nih, yang pertama dan kedua, kita peduli, memperhatikan. Tapi ketika kita mendengar ada cerita dari teman atau ada menghadapi suatu hal, kita tidak memiliki respon yang benar, nggak bisa berjalan, saudara-saudara. Itu harus berkesinambungan. Kan nggak sinkron ya. Kalau kayak tadi contohnya, aku tanya, kakak are you okay? Terus tiba-tiba cerita, iya aku sedang mengalami hal ini, aku nggak enak banget sebenarnya pagi ini. Terus aku, oh oke kak. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Yang ada malah, bah, tadi nanya, sekarang cuma kayak gitu, ngapain nanya? Buang-buang tenaga aja buat jawab. Pada umumnya, ketika kita bercerita, kita mau direspon dengan hangat. Ya kalau kita mau, mari kita lakukan itu juga ke orang lain terlebih dahulu. Akan ada perbedaan yang sangat besar gitu kalau kita mau berespon dengan benar, dengan kasih. Di kasus yang tadi, kalau udah cerita, aku pagi ini lagi gini, aku gak enak banget. Terus aku bilang, oh gitu kak, aku ada bisa bantu apa? Ya mungkin aku gak beneran bisa bantu, tapi ketika kita bertanya itu dengan tulus, dengan kasih, ada efek yang dia rasakan. Dan dengan itulah kita bisa menjadi berkat. Kita bisa membagikan kasih yang Tuhan sudah terlebih dahulu kasih kepada kita, kepada sekeliling kita. Dan komunitas tanpa kasih itu, ya gak usah lah, ngapain capek-capekin. Tapi komunitas yang benar adalah komunitas yang hidup di dalam kasih. Jadi marilah saudara-saudara, kita semua hidup di dalam kasih. Expand. Yang kedua ini adalah hidup di dalam berdoa. Kalau tadi kan kita tuh bilangnya adalah hidup dalam kasih, kita tahu bahwa masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah. Apa kaitannya dengan berdoa? Doa ini bukan suatu bentuk komunikasi kita ke Tuhan kan saudara-saudara. Ada yang ngangguk, ada yang bergumam. Betulkah saudara-saudara, doa merupakan bentuk komunikasi kita ke Tuhan? Betul. Betul. Kalau kita sering mendengar dunia sekarang ini, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jadi bagaimana kita berespon ketika kita mengalami suatu hal? Berkomunikasi dengan Tuhan. Kayak slogan yang pastor pernah bilang, take it to the throne, not to the phone. Jadi ketika menghadapi sesuatu, bawa itu ke tahtanya Allah, bukan kepada handphonemu, handphone kita. Status. Bikin status. Ya karena memang sih pada umumnya kita manusia sering hanya mengandalkan apa yang mudah kita capai gitu ya. Paling terdekat ya handphone, paling terdekat ya nih orang-orang sekeliling kita. Padahal yang paling terdekat dengan kita adalah Tuhan kita saudara-saudara. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal ini, jangan lupakan bahwa dalam hubungan kita dengan sesama itu dilandasi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau hubungan kita dengan sesama baik, kita dalam komunitas yang sehat, jangan pernah lupakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus baik terlebih dahulu. Dan itu adalah yang menjadi dasar kita untuk bisa memilih komunitas yang sehat. Nah, kita bisa bertumbuh di dalam komunitas itu. Kita baca ayatnya ya. Kisah Para Rasul 4. Gak ada di situ, Ben? Gak ada di situ. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Belum ini. Hah? Oh belum. Belum. Kisah Para Rasul. Disuaret. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Ini lumayan panjang sih, tapi gak apa-apa ya. Apa? Mana Wih? 4 Pasal 4 ayat berapa? Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. 8 ayat.
atau boleh juga baca dari Alkitab masing-masing, boleh dibuka juga. Sudah dari depan, apakah terlihat yang di belakang? Ayah terlihat? Ayah tidur. Ayah tidur. Oke, nah ini sudah ada. Karena ayatnya cukup banyak, kita baca bergantian ya. Jadi yang di sebelah kanan saya baca yang ayat ganjil, dan yang di sebelah kiri saya baca yang ayat genap. Oke? Mari kita baca bersama-sama. Apa kok ini Benny? 23. Oke, yuk. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari yang kanan. 1, 2, 3. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseru mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perkataan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa susah-susah, mengapa susah-susah mereka yang sia-sia. raja-raja dan dunia bersiap-siap dan para besar berkumpul untuk melawan Tuhan yang baik. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dari suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah dan Dasar oleh nama Yesus, oleh nama Yesus, Hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oke. Iya, lanjut. Ayah. Ya, demikian membaca firman Tuhan. Jadi kalau di ayat ini, di dalam perikop ini dibahaskan awalnya mengenai Yohanes dan Petrus ya. Yohanes dan Petrus ini ceritanya lah dihakimi oleh Mahkamah Agung. Dipanggillah, lalu setelah itu mereka berdua datang lalu menceritakan apa yang dialami. Dan ketika mereka menceritakannya, responnya adalah berdoa bersama. Dan ketika setelah berdoa, baru adalah jawaban dari Tuhan. Akhirnya diberikan kekuatan, mereka bisa memberitakan firman lebih lagi. Dan pada bawah-bawahnya ini, dan pada bawah-bawahnya itu ada lagi mengenai jemaat-jemaat yang akhirnya mereka seperti hidup jemaat yang mula-mula. Lalu apa sih relevansinya dengan hidup yang berdoa? Baliknya. Apa relevansinya dengan hidup yang berdoa? Kalau kita lihat dari zaman dulu, dari awal mula Yohanes dan Petrus ini, kita bisa belajar kesusahan, kesesakan itu sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Jadi bukan hanya terjadi pada saat ini. Lalu ketika menghadapi hal itu, apa sih yang dilakukan? Mengeluh? Tidak. Tapi berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Dan jemaat-jemaat di situ pun waktu mendengarkan cerita itu bukannya panas-panasin ya. Wah, nggak benar nih Maya. Enggak. Yang dilakukan adalah berdoa bersama-sama, meminta kekuatan dari Tuhan. Kita pada saat ini tuh lebih ke arah yang kalau ada something gitu ya, apalagi nih circle-nya kita yang kena, kita semua merasa tersakiti kan, membara langsung. Contohnya waktu itu
Saya pernah hampir mau mukul orang gara-gara Hena. Waktu itu kita lagi pergi, Hena ada dijahatin, bukan jahatin sih, apa sih namanya, diperlakukan dengan tidak seharusnya lah gitulah. Walaupun nggak fatal sebenarnya, tapi Ben saya langsung marah banget. Wah, nggak bisa nih orang, dikejar. Ya kita seperti itu sebenarnya. Natural kita adalah kita mau circle kita, orang terdekat itu aman. Tapi kita belajar dari kisahnya Yohanes dan Petrus bahwa ketika mereka menceritakan itu, mereka tidak mau mengandalkan kekuatan mereka, tapi mereka bersama-sama berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Apalagi mungkin anak-anak muda kali ya, ini lebih relevan anak-anak muda yang masih membara-bara. Ya oke, kita tahu kalau ada satu hal yang terjadi dalam komunitas kita, mungkin kita maunya dengan kekuatan kita. Gak bisa, ini harus ditindak kayak gini. Mari kita coba tarik diri sebentar. Kita memiliki respon yang lebih benar, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan. Karena pada intinya adalah Tuhan yang punya kendali semuanya. Kalau kita mau pakai kekuatan kita, bisa. Tapi seberapa kuat sih? Kekuatan yang paling kuat itu kan punya Tuhan. Ya ayo kita sama-sama bersandar kepada Tuhan. Seringkali berdoa ini menjadi satu hal yang dikesampingkan atau dianggap sebagai suatu rutinitas saja. Ya, oh yaudah, yang penting aku berdoa makan. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini, amin. Atau tidur, Tuhan aku mau tidur, amin. Kok kayak gitu mah namanya laporan kali ya? Bukan komunikasi, namanya laporan. Apakah Tuhan minta kita, nak, lapor kepadaku setiap saat? Tidak. Buat apa kita lapor? Tuhan tahu semuanya. Bahkan sampai kepada nanti pun kita di ujung nanti Tuhan sudah tulis semuanya. Seperti tadi yang lagu juga kami saya bawain. Bahkan sampai pada kesudahannya pun sudah ada dalam firman Tuhan. Semua kisah kita sudah tertulis. Jadi bukan laporan yang Tuhan mau, tapi komunikasi. Jadi ada apapun itu, mari kita komunikasi dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita. Kalau pastor misalkan nih, BK datang menceritakan sesuatu, bagaimana perasaannya pastor? Tolong kan. Terus ada merasa sebel gak? Izin harus cerita-cerita? Gak mungkin kan pastor? Gak mungkin. Jadi kita mau serewel apapun dengan Bapak kita, gak akan pernah kayak gitu. Karena Bapak kita adalah Bapak yang penuh dengan kasih. Jadi dengan kita menghadapi hal-hal yang terjadi dalam dunia ini, jangan pernah lupakan bahwa kita perlu komunikasi dengan Tuhan. Hiduplah dalam berdoa, hiduplah dalam komunikasi dengan Tuhan. Kita gak akan pernah bisa tahu arahan yang Tuhan mau untuk kita lakukan tanpa adanya komunikasi. Bahkan kayak prajurit-prajurit pun, untuk mereka tahu serangnya gimana, perlu komunikasi. Walaupun tidak secara verbal kayak, woi kalian ke depan, kalian serang ini. Ya ketahuan dong, nggak gitu. Tapi ada kode-kode dan itu komunikasi. Pemain bola, betul Pak Tengku, ada komunikasi kan Pak, walaupun pakai kode kan? Selalu. Untuk suatu strategi bisa dijalankan dengan benar, perlu ada komunikasi. Dan untuk kita bisa jalan di track yang benar dengan Tuhan, perlu komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita wacananya, aku mau hidup di jalan yang benar, tapi kita hanya komunikasi dengan komik kita, dengan novel kita, dengan pekerjaan kita, gimana? Yang ada kita bakal berjalan dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan novel kita, komik kita saja. Jadi kalau kita mau hidup dalam jalan yang benar oleh Tuhan, ya komunikasi dengan Tuhan. Amin. Lagi-lagi menjadi suatu hal yang sangat mudah diucapkan oleh kita dan sulit dilakukan. Tapi bersama dengan Tuhan pasti mampu. Pasti kita dimampukan, diberikan kekuatan. Seperti tadi, jemaat-jemaat itu juga diberikan kekuatan oleh Tuhan ketika mereka datang. Dan akhirnya di ayat yang tadi itu, mereka bisa memberitakan firman Tuhan lebih berani. Dan akhirnya komunitas mereka, kehidupan mereka memiliki dampak. Boleh next, Kak Desta?
Yang ketiga adalah hidup dalam bersaksi. Ketika kita sudah hidup dalam kasih, kita hidup dalam berdoa, langkah selanjutnya adalah bersaksi. Apa yang dimaksud dengan bersaksi? Apakah dengan hanya membawa kitab, atau kita langsung setiap pagi datangin orang? Hai kamu, baca Kejadian 1 ayat 1. Tidak relevan. Pada masa ini tidak relevan. Lalu apa yang kita bisa lakukan dengan bersaksi? Dengan hidup kita yang serupa dengan Tuhan, yaitu menjadi saksi. Jadi kalau kita sudah hidup dengan dalam kasih, itu akan terpancar, dan itu adalah bentuk kita bersaksi bagi sekeliling kita. Dimulai dari yang terdekat, dari keluarga, dari mungkin di kuliah, di kantor. Nggak perlu sampai satu kantor langsung, yang mulai dari teman-teman yang ada di satu tim kita. Semua nggak usah mulai dari yang besar, karena yang besar nggak akan pernah terjadi tanpa hal yang kecil. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil. Dan bersaksi ini seringkali dikotakkan hanya dengan kita berbicara. Ya kayak misalkan kan kita sering dengar juga ya, kesaksian. Ntar ada yang datang maju ke depan lalu berbicara, iya Tuhan membuat seperti ini dalam kehidupan saya. Tidak hanya terkotak dalam hal itu, tapi ketika kita bisa menjadi saluran tangan Tuhan bagi sekeliling kita, yaitu kita sedang bersaksi. Mungkin Kak Yusta dengan senyumannya di pagi hari kepada rekan-rekan kerja, itu bisa menjadi saksi. Lalu mungkin Semi dengan sapaannya, dengan kepada teman-temannya yang mungkin menyebalkan juga, itu menjadi saksi. Atau mungkin Ben ke teman kelasnya, itu menjadi saksi. Jadi bukan hanya dengan kita langsung berkata-kata, tapi dari tindakan kita pun kita bisa bersaksi, saudara-saudara. Nah, seperti yang kita juga sudah sering dengar, bahwa action speak louder than words. Karena kalau cuma kata-kata yang kita ucapkan tanpa ada aksinya, sama dengan nihil, bohong, tong kosong nyari bunyinya, bunyi nyari ya gitu. Tapi kalau kita ada aksinya, walaupun sedikit bicaranya, dia akan langsung kerasa efeknya apa. Contoh, kita melihat teman kita jatuh, terus kita cuma jatuh ya, ayo yuk, mau tolongin nggak? Dengan jatuh, nggak perlu banyak ngomong, tarik tangannya. Lebih kerasa efeknya yang mana? Yang tarik tangannya. Jadi jangan hanya terfokus pada ya aku bicara aja dulu. Hey, kalau bicara kita tanpa disertai dengan aksi yang tulus sama dengan tidak ada apa-apanya. Yang harus kita kerjakan adalah lakukan sesuatu dengan tulus, itu adalah bersaksi yang seutuhnya gitu. Karena ketika kita sudah melakukan sesuatu, kata-kata itu mengikuti gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar servis yang ya udahlah yang penting ada. Karena kan kalau kata-kata gampang banget diucapkan ya. Jadi ya udahlah yang penting aku udah nih ngomong. Tapi untuk tindakan kan butuh suatu usaha lebih. Ya marilah kita lakukan usaha itu. Kenapa sih harus sampai pada tahap yang itu? Karena Tuhan juga segitunya ke kita. Tuhan yang merupakan anak Allah itu mau loh datang ke dunia menembus kita. Yang dalam perjalanannya tidak mudah, tapi actionnya itu. Bayangkan kalau saat ini kita cuma mendengar ya bahwa Tuhan berkata, Tuhan udah datang, Tuhan akan datang, Tuhan akan menyelamatkan. Dengan kita tahu bahwa fakta Tuhan memang sudah datang, sudah menebus kita. Mana yang punya ada jaminan yang lebih pasti? Yang kita pegang. Ya Tuhan sudah datang. Ada action. Oke, kita bawa ke sekeliling kita. Misalkan aku minta Sam jemput, terus aku bilang, Sam, tolongin dong, aku mau datang Komsel nih, kan searah, jemput ya. Terus Sam bilang, oke. Tapi nggak datang. Dibandingkan dengan tiba-tiba dia datang langsung. Mungkin chatnya belum dibalas, tapi dia datang 30 menit sebelum waktu kita berangkat, langsung, ayo cek.
Mana yang lebih nyata efeknya? Yang langsung datang. Tapi ini jangan diambil sisi ekstrimnya ya. Jangan artinya ya udah nggak usah ngomong, ngelakuin aja. Komunikasi tetap perlu, tapi maksudnya adalah komunikasi disertai dengan aksi, bukan hanya ngomong tanpa ada aksinya. Jadi ketika kita bersaksi, mari kita lakukan itu, bukan hanya asal bicara, tapi ada isinya gitu loh, dan ada bentuk nyatanya. Kita bisa mulai dari lingkungan yang terdekat, nggak usah jauh-jauh. Kalau keluarga kita belum merasakan itu, ya udah berproses lah dari keluarga. Nanti dari keluarga kita mulai ke dalam lingkungan yang lebih luas. Kita mulai lagi ke dalam lingkungan yang lebih luas. Dan contohnya kalau kita di sini nih, dari mana? Lingkungan Komsel. Ayo, siapa yang belum datang Komsel? Yang belum datang Komsel, marilah kita sama-sama bertumbuh di dalam komunitas. Karena kalau di sini kan lingkungan kita komunitasnya lebih luas ya. Tapi kalau Komsel kita kan bisa lebih touch in person gitu, satu dengan satunya. Kita bisa berbagi dengan lebih lagi. Ya kita bisa sama bertumbuh lah. Sini salah satu contoh dan praktek nyata yang bisa kita kerjakan sama-sama. Yang pertama adalah datang Komsel. Lalu kita bertumbuh di dalam Komsel. Nah, ini sudah sangat sering kita dengar juga. Bagaimana sih suatu komunitas itu bisa berjalan sebagaimana yang Tuhan mau. Kalau ini kita bisa menjadikan salah satu teladan, yaitu hidup jemaat yang pertama di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Di sini tuh dikatakan bahwa mereka, jemaat yang pertama itu, bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Lalu ada fellowship dan juga mereka berdoa bersama. Artinya, komunitas yang kita mau bangun ini bukan hanya komunitas yang kita berkumpul saja, cerita-cerita, lalu diresponi dengan baik. Bukan. Komunitas yang mau kita bangun adalah komunitas yang ada berdasarkan landasan firman Tuhan. Kita bersekutu, sharing, fellowship, berbagi kasih, dan kita berdoa bersama, komunikasi dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Kalau kita terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, efeknya pasti besar. Coba deh kita dalam lingkungan misalkan, kita mulai ganti pembicaraan-pembicaraan yang tidak membangun dengan pembicaraan-pembicaraan yang membangun, yaitu firman Tuhan. Yang gak harus suka ayat juga sih, gak harus, tapi prinsip kebenaran itu selalu kita bawa. Pasti akan ada efek yang besar. Contoh, misalkan nih dalam satu kelompok di kampus, biasanya pembicaraannya kayak, kalau satu kena masalah, aku gak suka banget sama orang ini, yang satu menimpali, iya sih emang dia tuh kayak gini-gini ya. Yang satu lagi, iya kita gak usah temenan deh sama dia. Satu, iya ngapain, capek ngurusin dia. Efeknya adalah negatif semua. Tapi coba ada satu aja yang pertama nyeletuk tentang kebenaran. Nah, aku sebel tau sama dia. Iya sih, memang sih itu tidak benar sih kelakuannya. Tapi ya, kan kasihan dianya. Mungkin dia juga punya latar belakangnya seperti apa. Kita tolongin dia deh yuk. Kita ajak ngobrol yuk. Siapa tahu ternyata dia cuma butuh teman curhat tahu. Kalau yang lainnya, iya, aduh saya males. Mungkin juga yang lainnya, aduh, yaudah deh, coba aja deh, kasihan juga. Atau yang satunya lagi, ya udahlah, yuk. Sekali-sekali kita berbuat baik. Who knows, kalau dari situ ternyata ada yang Tuhan mau kerjakan. Jadi ya, mulai dari hal-hal yang seperti itu. Bertekunlah dalam pengajaran. Kita selalu bawa prinsip kebenaran firman Tuhan itu menjadi landasan dari segala sesuatu yang kita kerjakan gitu. Bukan hanya menjadi hal yang perlu kita bahas setiap hari Minggu atau hanya di Komsel, tapi hal yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai suatu landasan. Kalau kita sudah bertekun dalam pengajaran, kita benar-benar bawa landasan firman Tuhan ke dalam kehidupan kita, harusnya kita bakal sejalan sih dengan firman Tuhan ya. Karena kan landasannya benar. Jadi kita bangun pun dalam landasan yang benar. Lalu adanya fellowship. Kalau kita cuman dalam setiap berkumpul one way, kasih pengajaran, apa bedanya dengan kuliah? Itu benar sih, sama-sama berkumpul, sama-sama pengajaran.
Ya, tapi apakah hal yang seperti itu saja bisa membangun kita? Jangan ambil sisi ekstrim bahwa yang seperti itu udah boleh. Itu kita perlukan juga. Tapi dalam komunitas kita perlu adanya suatu kehangatan, fellowship. Dengan itulah kita bisa bertumbuh bersama. Apakah orang mau terbuka kalau dia tidak merasa diterima? Tidak mungkin. Apakah orang itu mau untuk bisa share hidupnya kalau dia sendiri tidak pernah merasa bagian dari komunitas itu? Nggak mungkin. Apakah Petra mau share tentang hidupnya kepada orang yang ditemui barusan di bawah? Nggak mungkin kan? Pada naturalnya tuh kita nggak akan mau membagikan hidup kita kepada orang-orang yang kita nggak tahu, kita tidak mengenal dia. Apalagi dengan kita yang sekarang individualis, banyak kan ya. Ya udahlah, nggak usah sama orang lain juga nggak apa-apa gitu. Nggak mau. Nah, kita pasti merasa hidup kita itu adalah hal yang private, yang privacy untuk kita. Jadi buat apa sih kita share-share? Tapi di sini untuk bisa membangun komunitas yang sehat, kita perlu adanya kehangatan itu. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama saling membangun. Tante Evin nggak mungkin mau cerita tentang naik gunung ke orang yang tidak pernah nanya, "Tante, naik gunung di mana sih?" Mungkin nggak kan? Nggak mau. Nggak akan pernah. Tapi kalau ada orang, "Tante, ada naik gunung kemana nih?" Nah, tante langsung share flyernya, "Ayo Ren, naik gunung." Seperti itu. Jadi kalau kita mau untuk teman-teman kita bertumbuh bersama, ya marilah bawa kehangatan itu. Ayo kita fellowship bersama-sama. Karena ini juga menjadi satu teladan yang sudah ada gitu. Dan selanjutnya adalah berdoa. Seperti tadi, hubungan kita dengan sesama itu dilandasi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dalam komunitas pun bukan hanya hubungan kita, komunikasi kita dengan teman-teman yang baik, tapi hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan harus dijaga. Karena itu adalah landasannya. Lalu di Yohanes 15, ini tuh kisah mengenai pokok anggur yang benar. Kan dikatakan juga bahwa kita adalah ranting-rantingnya kan. Jadi kita tuh sebenarnya sebagai ranting-rantingnya Tuhan tuh memiliki potensi itu semua. Bukan berarti kita kayak ini kan berat banget dihadapinya. Yalah, harus penuh kasih, harus terus komunikasi dengan Tuhan, harus juga hidup bersaksi, harus bisa fellowship untuk bawa kehangatan. Itu semua perlu usaha. Tapi ketika kita memang hidup dalam Tuhan, nah kita ini tuh dipercayakan oleh Tuhan dengan potensi yang luar biasa. Jadi pasti bisa. Walaupun memang untuk berbuah, ranting itu tuh perlu mengalami suatu proses. Yaitu perlu untuk dibersihkan. Bagian-bagian tidak sesuai perlu untuk di-cut. Tapi itu menjadi suatu proses yang perlu kita hadapi. Dan gak apa-apa, kan Tuhan yang proses. Kalau Tuhan yang proses, mau seberat apapun itu pasti hasilnya baik untuk kita. Walaupun prosesnya mungkin gak nyaman, tapi pasti baik. Jadi kalau saat ini kita sedang merasa dibersihkan, ya maju terus bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah proses untuk kita bisa berbuah lebih lagi. Dan pada akhirnya kita bisa memiliki dampak bagi sekeliling kita, bagi komunitas kita. Dan kalau kita tarik lagi ke skala yang lebih besar, kan tadi dari diri kita dan jadi dampak kepada komunitas. Kalau kita tarik lagi, berarti komunitas kita bisa menjadi dampak bagi lingkungannya. Kan hal yang indah ya saudara-saudara. Kalau kita bisa merasakan hal itu gitu. Kayak contohnya waktu itu jemaat-jemaat mereka dijuluki sebagai Kristen, diejek sebagai Kristen, mirip Kristus gitu. Tapi walaupun ada yang ngejek, mereka berdampak. Banyak orang bertobat. Dan pada akhirnya mereka, inilah cara hidup mereka, jemaat yang mula-mula. Jadi kalau kita sekarang dicap sebagai pengikut Kristus, ya marilah kita hidup benar-benar sebagai pengikut Kristus. Biarlah julukan itu menjadi suatu hal yang membawa dampak yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai label yang tanpa makna. Apalagi kita malah dicap sebagai hal yang tidak baik gitu. Karena itu akan membawa dampak juga sih, tapi dampaknya tidak benar. Kembali lagi dampak apa yang mau kita bawa.
Jadi kalau kita mau bernafas dengan benar, marilah kita sama-sama hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang pertama dalam komunitas kita, dan yang lebih dalam lagi dari pribadi kita. Hidup dalam kasih untuk kita bisa membangun komunitas yang benar. Kita hidup dengan berdoa, hidup dalam berdoa, karena segala sesuatunya berlandaskan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hidup bersaksi, karena pada akhirnya hidup kita lah yang akan menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dan kita mempertahankan bagaimana cara kita untuk hidup jemaat bola-bola ini. Adanya kehangatan, saling menerima, dan jangan lupakan bahwa landasan firman Tuhan harus menjadi landasan yang utama dalam kehidupan kita. Dan kita bawa kemanapun, melekat dalam diri kita. Dan sekali lagi, kita tetap harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan dengan berdoa. Jadi siap menjadi dampak? Amin, amin, amin. Siap menjadi dampak? Ya, tepuk dulu kanan kirinya boleh. Ayo menjadi dampak. Ayah, bukan kampak, dampak. Ya, mari kita sama-sama menjadi dampak dan prakteknya langsung di hari Senin. Di hari Senin malam inilah kita selesai dari sini, kita langsung praktek ke sekeliling kita, membawa kasih. Lalu kita juga menjaga hubungan dengan Tuhan dan kita bersaksi. Lalu efek yang kedua, contoh yang kedua dan praktek yang kedua langsung paling dekat adalah dengan komsel. Komsel kita nanti ada pengumumannya. Itu adalah prakteknya langsung di minggu ini. Komsel saudara-saudara ya, supaya komunitas kita benar-benar komunitas yang membangun, supaya iman kita pun bertumbuh bersama-sama. Oke, mari kita berdoa. Kasih mau teman nggak? Boleh. Kasih teman depan. Aku ditawarin dong. Terima kasih Ren ya, saudara Anda diberkati. Saya cuma mau bacakan satu ayat. Kita baca sama-sama, habis itu selesai. Coba dan buka Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dia biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Garis bawahi hari Tuhan yang mendekat, saudara. Dan saya wah ini bisa lama kalau pasang ini. Enggak, sebentar aja 5 menit saudara. Poin yang pertama tadi yang disampaikan oleh Iren itu sesuatu yang harus kita harus ada di dalamnya. Dasar segala sesuatu itu kasih. Amin. Kita tidak akan pernah bisa maksimal di dalam satu komunitas kalau kita tidak punya kasih, saudara. Karena kalau Anda tidak punya landasan kasih, maka semua yang kita lakukan adalah retorika belaka, sia-sia, kemunafikan. Saudara, itu bahasa gak enak loh. Dan banyak orang Kristen itu munafik. Mulutnya puji Tuhan, wah saya mendoakanmu, Tuhan memberkatimu, tapi dalam hati enggak, saudara. Nah walaupun kita sedikit saudara-saudara, tapi disinilah kesempatan saudara dan saya itu belajar praktek saling mengasihi. Apakah kita bisa mengasihi? Bisa dong. Karena kita ini sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Allah. Dia sudah memberi contoh bagaimana mengasihi. Saudara, komunitas ini adalah tempat di mana kita bertumbuh. Sesuai dengan ayat firman tadi. Balik. Ayatnya mana? Tutup aja. Sesuai dengan ayat firman ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Saya sudah sering berbicara kepada semua yang ada di sini. Pertemuan-pertemuan ibadah itu jangan saudara biasakan untuk tidak hadir. Ya. Saya tahu semua orang punya kesulitan dan masalah. Ada beberapa orang, ada seseorang yang saya ajak komsel tapi selalu bilang, saya masih banyak masalah, saya masih banyak tekanan. Akhirnya saya kesel, saudara. Saya bilang sama dia, kamu kok main victim melulu? Kok kamu merasa selalu sebagai orang yang
jadi korban. Ada orang-orang lain yang juga punya masalah tapi mereka datang komsel. Punya masalah dalam rumah tangga, datang ke komsel. Kenapa datang komsel? Seperti tadi sudah disampaikan bahwa di komsel tempatnya kita saudara di situ? Menasehati. Kan di komsel membuat kita satu dengan yang lebih dekat. Seperti Ren tadi bilang kan, tidak ada kehangatan, tidak ada keakraban, yang nggak mungkin ada keterbukaan, saudara. Di komsel tempatnya saudara dan saya saling mengenal satu dengan yang lain. Dan kemudian dari situ kita bisa menyampaikan unek-unek kita. Dan tujuannya untuk bukan dijadikan ngember kemana-mana, tidak. Tapi tujuannya kita bawa dalam doa. Sudah banyak loh saudara-saudara kesaksian dalam komsel orang-orang mengalami jamahan Tuhan. Amin saudara. Yang terbaru Bu Elvin, tulang belakangnya sakit. Saya ajak komsel, bilangnya begini, nanti lihat ya pastor. Wah, saya bilang gini, mau sembuh nggak itu tulang belakangnya? Karena kalau di komsel banyak yang doakan. Benar kan Bu Elvin ya? Benar, Pak. Benar. Hari Jumat datang dan besok Sabtu harus ketemu dokter untuk periksa apakah ada masalah dengan tulang belakangnya. Karena harus di MRI dan segala macam. Datang hari Jumat kita berdoa rame-rame, gotong royong. Setelah itu siangnya hari Sabtu Bu Ervingnya pergi ke dokter, saya tanya apa hasilnya. Dia bilang tunggu saya parkir dulu. Parkir gimana? Ternyata dokter bilang nggak ada apa-apa, di X-ray nggak ada apa-apa, cuma dikasih beberapa obat, dan kalau obat ini habis dan masih sakit baru di MRI. Hari ini masih sakit Bu? Nggak ada, Pastor. Aman, Pastor. Berarti naik gunung lagi ya Bu ya? Awas. Nanti apa yang dikatakan Iren benar-benar akan jadi masalah buat kita. Saudara, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, apalagi komsel. Komsel itu tempatnya kita dua arah komunikasinya. Kalau di sini kan saya ngomong Anda nggak bisa membantah kan, atau Anda tidak bisa menjawab atau bertanya. Tapi kalau di komsel kita bisa sama-sama unek-unek. Di situ saudara bisa tahu kelemahan gembala juga punya masalah. Tidak ada yang disembunyikan di sini pada saat kita sudah bersama-sama. Nggak heran saudara. Ada kata dia yang berpikir kenapa jemaat mula-mula pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kemudian mereka berfellowship dan kemudian berdoa. Adakah yang tergelitik kenapa doanya di belakang? Kenapa bukan doanya di depan? Ya. Karena efektif doamu pada akhirnya. Kok bisa efektif? Kan tujuan komsel saling menasihati, saling berdoa. Kalau kita berdoa di awal, kita nggak tahu permasalahan orang yang ada dalam situ. Pada saat kita berfellowship, sudah kita saling tolong doakan aku ini ya. Akhirnya ditutup dengan doa. Doanya itu efektif. Ada juga orang-orang yang suaminya tidak punya pekerjaan, datang komsel, kita doa sama-sama ya. Pak Michael tahu kan, semua tahulah. Selang berapa bulan suaminya dapat pekerjaan. Setelah itu doakan lagi ya supaya kami bisa punya mobil. Kita berdoa di komsel dan apa yang terjadi? Dapat mobil. Tapi setelah itu malas datang komsel. Kadang-kadang hari Minggu gak datang, dia ditanya, aduh pastor capek baru pulang dari Bandung. Oh gitu. Jadi setelah diberkati Tuhan, komselnya ditinggal. Saudara, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ingat, menjelang hari Tuhan yang mendekat, ada waktunya nanti ibadah seperti ini tidak bisa saudara lakukan. Tapi ibadah di rumah-rumah itu bisa terus berjalan. Di Cina, orang masih sampai hari ini masih tetap sulit saudara-saudara. Hanya gereja tertentu yang langsung diintervensi sama pemerintah yang boleh beribadah. Tapi gereja-gereja lain nggak bisa. Jadi di bawah tanah semua. Artinya secara sembunyi-sembunyi dalam rumah. Makanya mereka tuh kuat, hebat saudara-saudara. Saya bicara ini supaya saudara-saudara ini punya hati untuk ayo kita ketemu di komsel. Saudara, memang setelah kita punya kasih, maka hal yang paling nampak adalah kehangatan dan kepedulian. Ya. Orang yang saling mengasihi itu ada kehangatan dan kepedulian.
Itu harus kita ciptakan. Seperti tadi juga Iren bilang bahwa nggak mungkin orang baru ketemu kita langsung mau buka dirinya, nggak mungkin, saudara. Tapi kita perlu mendekat, membawa kehangatan, membawa kepedulian. Itulah yang membuat orang terbuka dan kita sama-sama bertumbuh. Ya. Komunitas itu di dalam bahasa Inggris adalah common dan unity. Community, common dan unity, atau kesatuan dalam kesamaan tujuan yang sama. Ya, komunitas, community dalam bahasa Inggris, common and unity. Satu tujuan, bersatu di dalam sesuatu yang akan dituju bersama-sama, saudara. Apa yang ingin kita tuju? Menjadi seperti Kristus. Amin. Kalau menjadi seperti Kristus artinya berdampak. Saudara-saudara, ini hal yang utama dan yang penting. Makanya saya minta Iren bicara tentang komunitas, bahwa kita tuh perlu komunitas. Kita perlu berhubungan satu dengan yang lain. Tadi kan Iren tanya, siapa yang bisa hidup sendiri? Saya jawab Tarzan kan. Karena Tarzan itu hidupnya sama binatang, saudara-saudara. Dan Tarzan itu hanya karangannya Hollywood. Anda dan saya bukan Tarzan. Kita harus punya komunitas sesama manusia. Karena Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Dan tadi pagi saya mendengar satu khotbah yang sangat menarik, saudara. Selama ini sudah tahu itu ayat, tetapi tidak terlalu fokus ke sana. Justru fokus dengan hal-hal yang lain. Saudara, manusia itu diciptakan untuk merawat apa sih? Untuk mengelola apa sih yang pertama? Bumi. Ingat kan? Diberi kekuasaan, diciptakan serupa dengan Tuhan untuk berkuasa atas bumi. Bumi ini bicara tentang apa? Budaya. Kebudayaan bumi ini adalah menjadi tugas tanggung jawab untuk merubah dengan kebudayaan surga, saudara-saudara. Kita harus fokus loh. Ada di dalam bumi ini ya, jaga yang paling gampang lah, jangan buang sampah sembarangan. Habis puji Tuhan, angkat tangan, menyembah Tuhan, pulang nyentor aja karcis parkir sembarangan. Saya belajar di saudara. Belajar dari siapa? Dari BK. Dia bilang, ini papi buang sampah sembarangan. Saya turun ambil lah. Tapi sebenarnya Alkitab mengajarkan kita bahwa fokus kita itu seharusnya bumi. Dan itu berbicara tentang keberadaan kita ini harus merubah kebudayaan bumi dengan kebudayaan surga. Apa sih kebudayaan surga? Saling mengasihi. Amin, saudara. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, rajin komsel. Yang saudara jarang ketemu di komsel, tepukin dia. Baik komsel. Woi. Oke, saudara, saya kembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi thank you Iren. Beri tepuk tangan buat Iren.